Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, di sini saya Dr. Nabil yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap anak Bapak. Mungkin pada saat pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman dan saya akan minimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempersiapkan terlebih dahulu untuk alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama itu ada pensil, lalu ada gulungan benang wol, lalu ada nilai yang kecil atau berupa uang logam atau kacang-kacangan. Lalu di sini juga tujuan dari pemeriksaan tersebut ini adalah untuk mengetahui dari perkembangan dari anak Bapak tersebut. Apakah dari perkembangan anak usia seperti anak Bapak ini apakah ini sesuai atau tidak. Lalu apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak sebelumnya? Tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan izin ya Pak untuk mengisi identitas terlebih dahulu dari usia anak Bapak. Mungkin boleh dibantu dengan namanya? Uli. Dengan Uli. Untuk jenis kelaminnya, kalau boleh tahu? Perempuan. Baik, untuk tempat tanggal lahirnya? Tanggal 1 bulan 4 bulan 4 2024. Untuk alamatnya kalau boleh tahu di mana? di Jalan Kalimantan. Di Jalan Kalimantan. Baik. Setelah kita mengetahui dari usia dan tanggal lahirnya, selanjutnya di sini kita akan menentukan terlebih dahulu dari usia pada anak pasien tersebut, di mana usianya itu adalah tempat tanggal lahirnya itu adalah tanggal 1 bulan 4 2024 dan pada saat tanggal pemeriksaan itu tanggal 24 bulan 9 tahun 2024. Dikarenakan pasien itu lebih dari 5 bulan lebih dari 15 hari, maka kita gunakan menjadi 6 bulan. Lalu setelah itu kita akan memilih formulir yang sesuai pada anak tersebut. Sebelumnya nanti adanya ini kita ditempatkan di tempat pemeriksaan. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya Pak? Tidak Tidak ada. Baik, setelah kita posisikan banyak ini terlentang, maka kita akan menggunakan alatnya itu adalah benang wol atau gulungan benang wol. Nanti kita akan taruh benang wolnya itu di atas kepala pada pasien, lalu kita lihat apakah pasiennya ini mampu memperhatikan arah dari benang wolnya atau tidak. Kiri, kanan, lanjutkan ke arah sebaliknya. Kita lihat apakah ada pergerakan dari bola matanya atau tidak. Lalu selanjutnya kita posisikan bayinya itu terlentang, lalu kita pegang kedua tangannya, lalu kita tarik secara perlahan, lalu kita lihat apakah dia itu terdapat tahanan dari lehernya atau tidak. Nah, setelah itu lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita posisikan bayinya itu tengkurap di tempat pemeriksaan atau pemeriksaan yang datar. Lalu kita lihat pasiennya ini mampu mengangkat dadanya atau tidak menggunakan kedua tangannya. Nah, setelah itu selanjutnya untuk selanjutnya yaitu kita bayi dipangku dengan orang tuanya. Lalu kita lihat apakah bayinya ini dapat mempertahankan posisi kepalanya ini dengan tegak atau tidak, apakah dia ini miring atau tidak. Lalu selanjutnya untuk tahap selanjutnya itu bayi kita berikan sentuhan pensil, boleh ada sentuhan pensil di area punggung tangannya, apakah dia ini mampu menggenggamnya atau tidak, atau di ujung jarinya juga. Nah, setelah itu kita minta pasiennya juga dipangku lagi dengan orang tuanya, apakah dia ini dapat mengarahkan matanya ke area benda yang kecil. Kita lihat apakah anak ini mampu melihat benda yang kecil tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat dari pergerakan anak pada pasiennya ini. Kita lihat apakah anak tersebut ini dia ini mampu mengambil mainan yang agak jauh dari lengannya atau tidak. Lalu kita lihat gimana pergerakannya. Oke, selanjutnya kita tanyakan kepada orang tua pasien, Bapak punten, apakah bayinya ini sering berbalik pada sedikit 2 kali, misalkan dari terlentang jadi tengkurap atau tengkurap jadi terlentang, apakah pernah? Iya. Oke, selanjutnya apakah bayi ini sering mengeluarkan suara-suara yang bergembira atau nangis?
Lalu selanjutnya, apakah anak Bapak ini sebelumnya pernah tersenyum melihat sesuatu benda atau tidak? Iya. Oke, baik. Mungkin Bapak untuk kasih pemeriksaan sudah selesai, mungkin nanti saya akan bakal interpretasi. Baik Pak, di sini saya akan menentukan hasil interpretasi dari pemeriksaan anak Bapak tersebut, yang dimana dari hasil pemeriksaan dari formulir yang telah kita lakukan, dimana dari skor 1 sampai 10 ini untuk anak Bapak itu untuk skornya itu adalah 10. Nah dari hasilnya itu IAnya itu ada 10, berarti dari hasil pemeriksaannya itu berarti untuk anak Bapak ini sudah sesuai dengan status perkembangan pada usia anaknya yang sesuai. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan terhadap Bapak. Mungkin sebelumnya apakah Bapak ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada dok. Oke, baik, kalau tidak ada saya tutup ya Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.